kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau lanjutkan tentang Yunus. Ya, Yunus ini orangnya aneh, ya, punya wibawa tapi aneh, dan agak sedikit, ya rada aneh begitu. Dan hampir kita tidak bisa mengerti dia punya cara berpikir, tapi kita akan periksa terus kehidupan Yunus bagaimana. Nanti kita akan menemukan keanehan-keanehan di dalam hamba Tuhan ini yang sebetulnya itu tidak boleh dianehkan. Jangan itu menjadi keanehan bagi kita. Itu mesti menjadi sesuatu rahasia yang Tuhan buka kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang tertipu dengan segala keanehan dari Yunus. Yunus pasal 3 ayat 1. Mari tolong baca. Ayat 1 nanti saudara Benny akan baca, ayat 2 kita, saudara dan saya akan baca, ayat 3 balik lagi Benny, begitu ya. Mari, karena ini Bible study jadi kita mesti membaca juga. Jangan kita cuma dibacakan, tapi kita juga perlu membaca. Ya silakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ya. Demikian. Untuk kedua kalinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kenapa sampai 2 kali? Seorang ayah bilang, papi tidak perlu bicara sampai 2 kali. Kalau 2 kali nanti cemeti ini jalan. Nah, 1 kali saja cukup. Kamu harus bisa menangkap dan mengerti. Kalau sampai 2 kali itu berarti ada satu kebodohan pada anak ini. Yang pertama kali, kenapa tidak dijalankan? Yang kedua kali, kenapa terpaksa dijalankan? Yang pertama kali Tuhan berfirman, tapi dia tidak punya telinga murid. Jadi tidak punya telinga dengar-dengaran. Telinga murid ada telinga dengar-dengaran. Tidak dengar-dengaran. Jadi Tuhan mesti terpaksa bicara kedua kali. Firman Tuhan yang kedua kali datang kepada Yunus, baru kemudian Yunus mengerti. Pakai telinga sudah dirobah. Telinga dari murid. Ya, harganya mahal itu saudara. Hampir tidak terbeli dengan uang. Hampir Yunus mesti membeli itu dengan nyawanya. Karena dia bilang, sudah saya lemparkan saya ke dalam laut, saya akan mati. Dan saat itu nanti saya akan, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Seisi kapal selamat. Jadi dia tahu bahwa misinya dia itu adalah mati untuk seisi kapal. Mati untuk seisi. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 12, bangsa ini minta tanda, tidak diberi tanda. Kecuali tanda ajaib Yunus. Kenapa? Seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Ya. Kemudian dia dilahirkan, keluar. Begitu juga
anak manusia Yesus 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Tapi setelah itu dia bangkit. Yunus juga setelah itu dia bangkit seperti bangkit. Dia keluar dari perut ikan. Ada kebangkitan, seperti ada satu kebangkitan. Ya. Dan pada waktu itu Yunus mengatakan 3 hari 3 malam. Itu satu contoh buat bangsa Yahudi. Contoh apa? Supaya bangsa Yahudi ini mencontoh bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe itu sudah ditolak sama Tuhan. Karena bangsa itu jahat sekali. Tapi bangsa ini bilang mereka mau berpuasa, mereka mau tidak makan, mereka pakai kain karung, duduk di atas abu, ya, dan mereka berusaha untuk berbalik dari tingkah laku yang salah, tingkah laku yang salah. Ya. Jadi mereka mau tinggalkan semua kejahatan, semua semua apa yang jahat, yang kekerasan dan sebagainya. Dan mereka mau berpaling kepada Tuhan, supaya Tuhan, kami minta Tuhan mengampuni kami. Dan Tuhan mengampuni, luar biasa, mengampuni. Itu Niniwe diampuni. Tapi Israel tidak. Mereka, Yesus bangkit, mereka percaya sebentar, tapi setelah itu tidak percaya. Mereka kejar-kejar Rasul Paulus, rasul-rasul Tuhan dikejar, dibunuh. Ya. Sampai akhirnya bangsa kafir yang terima. Bangsa Yunani, bangsa Itali, bangsa-bangsa yang di sekitar Eropa itu yang terima. Tapi bangsa Yahudi tidak mau terima. Ya, karena itu Tuhan kemudian marah kepada bangsa Yahudi ini. Sampai ada 6 juta orang Yahudi yang dimasukkan kamar gas, mati dalam kamar gas. Zaman Hitler, zaman siapa lagi, dikejar-kejar, ya, dan hidupnya tidak pernah aman karena mereka itu membawa kutuk. Ya, mereka mengatakan, nenek moyang mereka mengatakan, biarlah kami yang pikul kutuk ini, biar kami yang pikul kutuk ini, asal kami tidak mau terima Yesus itu. Nah, betul-betul selama 2000 tahun mereka itu dikejar-kejar, di mana-mana dikejar-kejar. Selalu orang Yahudi itu adalah bangsa yang kelas 2, kelas kambing. Dulu ada kelas kambing. Ya, itu kelas kambing itu sepur kereta api yang paling belakang atau paling muka itu satu gerbong itu isi kambing saya. Orang tidak boleh masuk situ, cuma kambing. Nah, itu dinamakan kelas kambing. Kalau mau naik kelas kambing boleh, tidak punya duit naik kelas kambing, cuma berapa, harganya murah. Sudah, ya. Jadi coba kita membaca pasal 3 ayat 1 lagi saya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Ya, ayat 2 kita baca sama-sama. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan firman Tuhan. Terus Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Terus 3 hari perjalanan luasnya. 3 hari perjalanan luasnya. Makassar ini kalau jalan keliling berapa hari? Kelilingi di outer ringnya ini. Ada 3 hari. Ya, kalau ada 3 hari ya sama seperti Niniwe. Ya. Ada 100 turun seperti apa namanya, turun itu tiang-tiang yang dinaikkan. Jadi ada turun itu kota makmur, banyak makmur. Terus banyak juga keledai dan binatang-binatangnya. Terus bersiap, ayat 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ya, Niniwe sesuai dengan firman. Sangat takut dia pergi. Tapi telinganya sudah dirubah, telinga murid. Baru dia mau pergi. Terus Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari. 3 hari perjalanan luasnya. Nah, ayat 4,
mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, 40 hari lagi. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balik. Khotbah kok cuma 40 hari lagi Niniwe akan ditumbangkan. Dia jalan 1 hari. Tidak 3 hari, 1 hari. Jadi cuma sepertiga. Dia jalan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ini kayak orang gila. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ini kok mau apa dia? Ya, dia sebenarnya dia alas-alas malas, dia tidak mau khotbah. Mau memberitakan bahwa nanti ini akan dibinasakan oleh Tuhan kalau kamu tidak mau bertobat. Tapi dia bilang 40 hari lagi kamu akan dibinasakan oleh Tuhan, ditunggang balikan oleh. Jadi ini khotbah. Khotbah itu ada 2 sisi. Sisi yang keras sama sisi yang mesti yang lembut toh. Ya loh. Jangan cuma 40 hari lagi kamu akan dibinasakan sama. Orang bisa ngamuk sebenarnya. Untung dia tidak dikeroyok sama orang Niniwe. Ya, karena begitu. Jadi dia cuma berkhotbah itu separuh. Dan menjalani khotbahnya itu menjalani luasnya itu cuma sepertiga. Jadi cuma sepertiga penduduk yang dengar kira-kira. Sepertiga dari 120 dalam ayat pasal terakhir, ayat terakhir. 120 penduduknya 120.000 orang. Ayat 11. Itu 120.000 kalau dibagi 4. Sepertiga dari 120. 40.000. Cuma 40.000 orang yang dengar. Yang 40.000 tidak mau dengar, tidak dengar. Ya, jadi ini kerja apa-apaan? Ini hamba yang malas atau memang yang malas? Malas dan kenapa pada waktu Tuhan nanti mengampuni, aku ampuni. Karena kamu semua duduk di pakai kain karung, dan kamu minta ampun sama Tuhan. Termasuk rajanya turun dari takhta, termasuk binatang-binatang, banyak binatangnya. Binatang-binatangnya itu semua pakai kain karung, tidak makan, puasa. Apa pernah binatang sudah diajak puasa? Ya, mungkin perlu sekali-sekali begitu. Supaya ya kita belajar binatang itu juga mau taat. Ya. Mereka berpuasa. Jadi Tuhan ampun, tidak jadi dia. Sewaktu kalau saudara jadi Yunus, saudara pekerjaan saudara manusia bisa sudah dikirim ke pari-pari, beritakan di pari-pari, mereka suruh berpuasa, mereka suruh bertobat supaya jangan nanti dibinasakan. Terus mereka bertobat, Tuhan tidak binasakan. Saudara senang atau tidak? Senang atau tidak? Ayo, coba dengan jawab, senang atau tidak? Senang atau tidak? Tidak senang. Loh, kenapa? Orang yang di khotbah itu bertobat, kan senang. Senang atau senang? Senang. Senang atau tidak senang? Ayo jujur. Senang tak? Senang. Tapi ini tidak senang, ngamuk dia. Ini dasar Tuhan, saya tahu sifatnya Tuhan. Suka berubah, suka menyesal, suka berkasihan. Ini sekarang buktinya. Ini, sekarang Tuhan lihat mereka itu bertobat, merendahkan diri, berpuasa. Terus Tuhan bilang, ya aku kasihan mereka, tidak jadi. Aku tidak binasakan mereka. Apa-apaan ini, saya sudah keliling 1 hari, sudah gosong, saya hitam. Ini mesti beli obat, bikin semir, jadi putih lagi. Kalau mau jadi putih. Kenapa kok Tuhan, bro, saya sudah tahu, memang Tuhan itu sifatnya begitu. Wah, dia ngamuk sama Tuhan. Saya bilang kalau bukan orang gila, ini orang apa? Orang stres. Ya, orang pekerjaannya diberkati, orang-orang tidak jadi dibunuh, tapi diselamatkan, kok marah? Bisa mengerti? Sudah bisa mengerti atau tidak? Atau saya seperti Yunus? Aneh. Ditanya tidak jawab.
Mengerti? Katakan yang keras, mengerti. Mengerti. Kurang keras, 1, 2, 3. Mengerti apa? Nah, tidak tahu. Ya sudah, terus saja. Nanti tahu sendiri. Ayat berapa sekarang? Ayat 5. 5 siapa yang mesti baca? Saya. Ya, ayo. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Tuhan. Ini penting. Sebab ini yang dicari sama Tuhan. Kalau ada percaya, bisa terjadi mujizat, bisa terjadi keselamatan, tidak jadi dibunuh. Ya, karena mereka sudah percaya sama Tuhan, Tuhan Allah. Itu ada ayat itu dalam Lukas 19. Tapi kalau anak manusia Yesus datang ke dunia, apakah dia menemukan iman? Apa dia menemukan iman? Dia tidak cari harta saudara, dia tidak cari apa saudara, dia cari iman. Iman sudah mana? Imanmu mana? Aku dapatkan imanmu atau tidak? Kalau tidak dapat, Tuhan tidak senang. Pasal berapa itu? 18. 18. Ayat yang 8. Baca, tolong baca. Aku berkata kepadamu, Ya. ia akan segera membenarkan mereka. Dibenarkan. Terus Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah dia mendapatkan iman di bumi? Kalau dia mendapat iman, bisa terjadi mujizat. Tapi kalau tidak akan terjadi. Makanya Tuhan suruh Nabi Elia itu pergi kemana? Kemana? Ke Syria. Syria itu di atasnya. Ke negeri kafir. Pergi ke seorang janda untuk nanti disuruh memberi makan sama dia. Dari tepung yang tidak habis-habis itu. Dia akan beri makan Elia sampai hujan turun. 2,5 tahun lagi. Kenapa bisa janda ini di Israel tidak ada janda, kekurangan janda-janda yang kaya sampai paling miskin, banyak janda-janda, banyak suami-suami yang mati, tapi tidak ada satu janda pun yang punya iman, walaupun itu negeri Israel, percaya Tuhan, ada Tuhan, tidak punya iman, krisis iman, krisman, kalau krisman itu masih tidak apa-apa, kalau krisman itu celaka, itu kalau orang krisman, wah itu neraka itu sudah masuk. Nanti neraka itu bagiannya krisman. Krisis iman. Ya, oleh situ. Jangan lupa, jangan krisman. Mesti lebih baik krisman daripada krisman. Atau lebih baik tidak krisman tidak. Semua krisman tidak ada. Yang ada adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Amin. Nah, ini dapat satu orang. Niniwe ini banyak orang yang percaya. Ya. Jadi terus Tuhan tuh ibah hati. Ya. Setelah babak belur, Yunus masuk ke dalam perut ikan, dihancurkan di situ. Itu HCl melumatkan dia punya kulitnya itu mulai melumat. Lama-lama itu dalam tempo 2-3 hari itu sudah mulai kelihatan tulangnya. Kulitnya sudah hilang. Tulangnya itu sampai di dalamnya. Ya, itu dan giginya yang tajam sekali dia. Ya gini seperti alatnya untuk makan apa itu? Super crab. Ya kepiting. Kerotak, habis ya. Dimakan sama ini. Ya. Tetapi ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini ada 5 hal. Ingat, tulis saja. 1, duduk. Duduk, ya. Ya. Duduk. Yang kedua, diam. Jangan ngomong sini, ngomong apa. Nggak boleh itu. Ketiga, dengar. Dengar siapa? Dengar Tuhan. Tuhan bicara. Tuhan senang kalau dia bicara, orang memperhatikan. Itu jarang orang memperhatikan. Orang sibuk. Tapi ada satu dari Betani, itu siapa? Maria dan Marta. Marta ini suka sibuk, tapi Maria suka duduk dengar di ujung kaki itu. Dan dia dengar terus Tuhan berbicara berjam-jam. Ya, tidak peduli. Marta sibuk, tak peduli. Satu waktu
Marta datang komplain sama Tuhan, marah dia. Kenapa ini saudara saya didiamkan aja, ini tambah males ini, tidak mau tolong saya. Ya, Marta, kamu sibuk dengan perkara yang banyak. Hanya satu saja yang penting untuk Maria mendapatkan. Itulah duduk mendengar firman-Ku. Diam. Jangan ngomong. Jangan tanya ini, tanya itu. Jangan. Diam. Coba katakan sama-sama. Diam. Ya, kalau ngomong itu Tuhan tidak senang. Itu murid yang tidak betul. Belum betul. Belum sungguh-sungguh. Jadi sudah mesti duduk, diam, sambil mendengarkan. Tiga itu. Duduk, diam, mendengarkan. Terus yang keempat, melakukan. Itu perlu melakukan. Jangan cuma dengar, ya. Pulang tidak melakukan. Pulang ngamuk lagi. Macam-macam lagi. Ya, tidak. Dan yang kelima, apa? Jangan menuntut. Banyak orang Kristen suka menuntut sama Tuhan. Suka ngomel, suka marah sama Tuhan. Suka menggerutu. Ya, suka kritik. Tapi dia sendiri tidak berbuat apa-apa. Cuma dia bisa kritik orang yang kerja, tapi dia sendiri tidak kerja apa-apa. Dia cuma nonton, lihat saja. Dia mungkin dia akan jadi apa? Direktur bagian mengangkat, direktur bagian penglihatan, suruh lihat-lihat begitu. Ya. Jangan, Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang suka menuntut. Itu orang yang begitu Tuhan tidak akan pakai dia. Tidak, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak pernah menuntut sama Bapak, tidak pernah. Jadi jangan kita suka menuntut ini, itu, dan sebagainya. Kita terima saja apa yang Tuhan. Ya. So, pada waktu Esther itu putri-putri yang mau masuk, yang dicari yang paling cantik-cantik, dan itu malam ini dimasukkan di istana raja, besok pagi dikeluarkan, ditaruh di tempat gundik-gundiknya, itu banyak, besar sekali. Ya. Itu mereka dipelihara 12 bulan, pakai ramuan macam-macam, dan minta apa saja dikasih. Minta tas yang harganya $1 juta. Ya, berapa itu? Bukan 1 juta biasa, $1 juta. Ya dikasih. Mau minta sepatu yang haknya 15 cm. Kayak jalan kayak begitu. Ya dikasih. Kalau kamu jatuh tersungkup, ya kamu sendiri yang punya urusan, bukan saya. Karena kamu minta, menuntut macam-macam. Tapi Alkitab bilang Esther itu tidak pernah menuntut apa. Tidak mau minta apa-apa, tidak minta apa-apa. Ditawari ini itu sama yang ditawarkan itu saja yang dia pakai. Dia tidak pernah menuntut. Ini seorang wanita yang hatinya mulia. Ya, menuntut tidak. Waktu dia masuk, belum masuk, semua orang yang lihat dia sudah terpukau. Dia mendatangkan bukan belas kasihan. Dia mendatangkan Dia mendatangkan rasa kasihan. Bukan rasa kasihan. Coba kita baca Esther. Ya, pasal yang kedua mungkin. Saya ingin bacakan ya. Esther pasal yang kedua. Pasal 2 ayat yang ke 15. Ayo baca. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordechai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja. Yang dianjurkan oleh siapa itu? Hegai, sida-sida raja. Ayat berapa? 15. Ayat 14. Yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Orang lihat dia bisa menimbulkan kasih sayang. Padahal ini anak tidak punya orang tua. Dia seorang anak yang tidak punya orang tua. Dan dia dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu bangsa yang dikalahkan oleh Raja Ahasveros ini. Jadi kalau ketahuan tidak boleh. Orang Yahudi tidak boleh masuk jadi
permaisuri, apalagi permaisuri jadi gundiknya saja tidak boleh, apalagi jadi permaisuri. Ya, ini bisa masuk sampai, dan waktu sampai Esther sampai di ini istana, maka Esther dikasih oleh Baginda ayat 17, tolong bacakan. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Lebih daripada semua perempuan lain. Karena ini orang tidak suka menuntut, tidak suka macam-macam, tidak suka minta ini, minta itu, minta macam, tidak. Terus ya beroleh. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Lebih dari semua anak darah yang lain. Ya. Jadi sifatnya dia itu baik, tidak menuntut. Kita jangan suka menuntut sama Tuhan. Nanti kita berdoa, baru berdoa 10 menit kita sudah menuntut macam-macam. Ya, maka apa yang kita tuntut tidak akan Tuhan kasih. Ya, Tuhan mau supaya kita apa adanya. Kita berserah sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang jadi kehendak Tuhan, jadi kehendak Tuhan jadi dalam kita, itu nanti akan memberkati kita. Ya, jadi 5 perkara nih. Jangan lupa, duduk, diam, dengar, melakukan, jangan menuntut. Lagi sekali, 1, saudara sendiri tanpa saya. 2, 3. Jangan menuntut. Ya, jangan menuntut. Ya, ini bagus sekali. Jangan menuntut suami. 1 bulan mesti kasih sama saya 1 miliar. Wah. Nanti ini untuk sepatu haknya tinggi itu berapa itu? Mahal. Untuk ini tuh, saya percaya di sini tidak ada itu. Ya, semua baik-baik. Amin. Loh kok tidak ada aminnya? Betul, berarti iya. Tidak ya, semua baik-baik. Ya, puji Tuhan. Ya, terus dia cuma mengitari berapa hari, menjalani berapa hari negeri Niniwe 1 hari. Berarti berapa bagian yang dia jalani? 1/3. Berarti penduduknya yang dia khotbahi 1/3 dari 120.000 pasal yang ke-4 ayat yang terakhir. Coba tolong bacakan. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Lebih dari 120.000. Sekarang diambil 1/3, 40.000. Nah, tapi masih banyak 80.000 yang enggak dengar. Ya. Yunus pasal 4 ayat 1. Coba Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Ya. Lalu marahlah ia. Ya, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Selalu hatinya kesal, marah, jengkel. Ini hatinya tidak ada damai. Kenapa? Karena dia menolak kasih karunia Tuhan. Di dalam hatinya dia tidak ada kasih karunia. Kalau ada kasih karunia, dia bisa memberi kasih karunia itu juga kepada orang Niniwe yang menerima kasih karunia Tuhan itu. Ya. Dan ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau adalah Allah yang pengasih, 1. Penyayang, 2. Panjang sabar, bukan cuma sabar, panjang, sabarnya itu panjang. Berapa panjangnya tidak tahu. Ya, dan berlimpah-limpah kasih setia. Serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bayangkan ada 5 perkara yang baik daripada Tuhan. Tapi Yunus tidak bisa terima itu kebaikan Tuhan. Ya, ada berapa tadi? Ada 5. Ya Tuhan bukanlah telah lakukan ketika aku masih di negeriku. Ayat 2, itulah sebabnya pasal 4, aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, 1. Penyayang, 2. Panjang sabar, 3. Berlimpah kasih setia, 4. Kasih setianya itu limpah. Menyesal
karena malapetaka yang hendak didatangkannya. 5, menyesal. Karena malapetaka yang mau didatangkan itu sudah dekat. Hampir kena sama Niniwe, tapi Tuhan stop. Karena dia berkenan melihat hati yang mau berubah. Ya, dia pakai berpuasa, itu berarti hatinya tersentuh. Tapi dia juga meninggalkan ayat 6 pasal 3. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe. Ya, pasal 3 ayat 6. Turunlah ia dari singgasananya, ya. Ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ya, rajanya juga turun takhta. Bukan turun takhta, turun singgasana. Kalau turun takhta berarti tidak jadi raja lagi. Turun. Maukah kita juga turun dari singgasana kita? Apa itu singgasana kita? Apa? Saya kan bukan raja, tapi kita ini raja kecil-kecilan. Ya, turun singgasana itu adalah ego kita. Ego kita ini seperti sebuah singgasana. Kita mesti turun dari ego kita. Ya, kalau kita turun dari ego kita tidak akan merasa, wah saya ini kok dipecundangi, saya ini tersinggung dan sebagainya. Tidak akan ada hati yang tersinggung. Hati saudara tidak akan tersinggung kalau saudara turun takhta ego. Amin. Ya, Petrus seringkali ditegur sama Tuhan di muka umum. Kalau tegur tidak 4 mata, Petrus ini 4 mata. Tidak, selalu di muka. Itu perkataannya paling berat, dia dikata, hei iblis. Itu sih kata, hei iblis, kamu pergi ke belakangku. Kamu jangan turut campur urusan kerajaan surga. Ya itu dia, tapi dia tidak pernah tersinggung. Itu, dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah pulang kampung ke Galilea 1 minggu untuk menikmati sakit hatinya dia. Karena habis dikatai, ya iblis, ya, nanti habis saya menikmati sakit hati saya kembali saya kembali Tuhan Yesus di antara kamu. Sekarang saya mau pulang dulu, karena ada famili saya yang sakit, biasanya begitu, bohong, sakit, mau mati, nanti mati sungguhan, bagaimana? Ya, tapi dia suka ditegur, tidak marah, dia tidak tersinggung kalau dia ditegur. Padahal Tuhan tegur dia terang-terang. Ya, orang begini nih bisa diandalkan. Tuhan bisa percaya kepada dia. Kalau ada sesuatu, Tuhan bisa percaya kepada dia. Saya serahkan sama kamu. Kamu atur semua ini. Kamu yang urus. Terus diberi bertanggung jawab sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak bilang, nanti kalau saya kasih sama Petrusin, jangan-jangan nanti dia ngomong potek-potek, macam-macam. Nanti dia mempengaruhi, melemahkan. Murid-murid ini masih labil, nanti dilemahkan sama Petrus, jadi bagaimana nanti. Nah, Tuhan tidak pernah punya pikiran itu terhadap Petrus. Tuhan selalu pas, stabil. Dia punya pikiran cocok. Bahwa Petrus bisa dipercaya. Dia serah sama Petrus, ayo kamu atur, kamu kerjakan. Ya. Tapi kalau salah ya Tuhan juga tegur. Waktu mereka 10 orang ribut soal siapa yang terbesar dari antara kita. Siapa yang terbesar. Jadi mereka tuh balapan mau jadi yang terbesar. Petrus bilang, saya yang tertua, senior. Saya ini Perdana Menterinya Tuhan Yesus. Kamu apa, anak-anak bau kencur, masih baru dari kemarin. Kencurnya pun tidak bau sungguh-sungguh. Masih kurang baunya. Kamu belum waktunya. Tuhan tahu, Tuhan panggil. Termasuk sekarang ini biang keroknya di Petrus juga. Dia juga kepingin mau dijadikan PM. Dia bilang, Petrus, Yohanes, semua. Dia bilang, jangan melayani aku seperti melayani di dunia. Di dunia orang yang mau diangkat jadi lebih tinggi, itu mesti punya prestasi yang hebat. Tapi di sini tidak. Siapa yang mau naik, dia mesti mulai dari bawah. Jangan kamu mulai dari atas, kamu akan jatuh. Bek.
bunyinya kayak gedebuk gitu. Ya, apa itu? Batu itu jatuh. Karena mulai dari atas. Kamu mesti mulai dari bawah. Kamu tidak akan jatuh kalau dari bawah. Naik sedikit demi sedikit naiknya. Tapi kalau kamu naik dari atas, wah, dibikin tim sukses. Kayak, aduh saja ya, pemilihan wali kota. Ya, tim sukses, tim ini, tim itu. Tim ceria. Bikin senang, ketawa terus orang. Ya, badut-badut itu disiapkan semua. Tidak, mulai dari bawah. Naik. Kalau kamu mulai dari atas, itu dunia. Tidak cocok, ini kerajaan surga tidak dari atas, dari bawah. Kamu akan jatuh. Dan salah siapa? Salah sendiri. Jangan salah aku, jangan salah Tuhan. Dilengkapi, selama 3,5 tahun itu dilengkapi. Petrus yang paling banyak ditegur, tapi Petrus ini yang paling dipercaya. Paling banyak ditegur, paling dipercaya. Kalau kita lihat orang murid paling banyak ditegur, ini Paulus tidak senang sama muridnya. Sering kali ditegur. Belum tentu, justru yang saya paling banyak tegur itu, mungkin saya tertarik kepada dia punya kualitas hidup, kualitas karakter. Ya, mungkin dia bisa lebih baik karakter daripada saya. Bisa jadi. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi, ya itulah yang saya tadi sudah membacakan ayat yang ayat yang pasal 4 ayat 1. Tadi coba baca lagi saya. Pasal 4 ayat 1. Yunus. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ya, dia marah, dia kesal hati, dia marah. 2. Dan berdoa. Hal itu sangat mengesalkan. Hal itu tuh apa? Ini orang Niniwe ini tidak jadi dibinasakan. Ini sangat mengesalkan hati daripada Yunus. Ya, mengesalkan hati Yunus. Mestinya dia bersukacita, ya atau tidak? Itu 120.000 orang yang mestinya dibinasakan Tuhan, sekarang tidak dibinasakan tapi diberkati sama Tuhan. Boleh hidup, wah luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Mestinya begitu, mestinya sukacita. Tapi di sini malah dia kesal saya. Kok Tuhan ini biarkan tidak jadi dibunuh. Jadi ada yang salah di dalam hatinya Yunus. Yang salah. Yunus ini kenapa kesal? Karena dia tidak seperti Rasul Paulus. Dia tidak menjadi seperti Rasul Paulus atau seperti Musa. Yang mana Musa bilang, Paulus juga bilang, Tuhan apakah saya yang melahirkan bangsa ini? Kok saya mesti pikul? Begitu berat sekali saya tidak tahan pikul ini bangsa ini. Tuhan tolong saya. Nah, terus Tuhan tolong. Tapi dia mesti memikul, ya, melahirkan. Dia melahirkan sendiri bangsa ini. Musa itu seperti melahirkan bangsa ini. Ya, tapi akhirnya dia melawan kepada Musa, melawan kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua, Musa itu sama Rasul Paulus itu mengerang, tahu mengerang. Wah, kalau seorang wanita mau melahirkan dia mengerang juga mungkin. Saya tidak tahu karena saya tidak punya pengalaman melahirkan. Ya, jadi mungkin begitu, mengerang, sakit, tapi begitu anak itu lahir ada sukacita. Ini sakit yang diakhiri dengan sukacita karena ada seorang bayi yang hidup lahir di bumi. Ya, kalau sakit-sakit yang lain itu berakhir dengan apa? Kematian, duka cita, sakit kanker, sakit Parkinson juga bisa, sakit semua, sakit mata, bisa sakit kencing manis, wah itu semua sakit penyakit berakhir dengan kematian, dengan kesedihan, dengan nangis, sedih. Tapi ini yang satu ini berakhir dengan kehidupan. Ada satu kehidupan yang lahir. Ngoeng, dia menangis, tapi justru itu tanda kehidupan. Kalau
dia lahir tidak nangis, dokternya wah bisa jadi kayak babi hong itu, dipegang kepalanya di bawah, kakinya dipukul, ceplas. Ayo nangis. Ya, suruh nangis. Jadi manusia itu lahir datang ke dunia dengan menangis dan pulang juga nanti mati dengan saudara yang bilang, bukan saya. Nangis. Ya, tapi di dalam Kristus ada perbedaan. Kita datang dengan menangis sukacita, kita pulang dengan menangis sukacita juga. Nangis. Kalau kita nangis itu karena ya saya menangis karena saya tidak bisa ketemu sama ibu saya lagi, saudara-saudara saya lagi untuk beberapa tahun saja. Tapi nanti saya akan mendahulu, nanti akan ketemu lagi di Firdaus, di mana ya asal jangan ketemu lagi nanti di Manado. Wah, sudah tidak pergi situ lah. Di Surabaya tidak pergi situ, sudah langsung ke Firdaus. Semua pergi Firdaus, ketemu di Firdaus, ramai sekali. Itu generasi demi generasi itu kumpul. Jadi tidak ada yang tidak kenal. Wah ini anak kecil dulu, sekarang begini, begitu. Dan apa yang kita suka lakukan itu nanti di sana kita juga lakukan yang baik. Saudara ya. Nah jadi berita, jangan sayang, banyak hamba Tuhan yang masih pada hari ini berkhotbah yang keras sekali. Saudara-saudara, saya tuntut saudara, kalau saudara tidak bertobat, keluar saja dari gereja. Wah, gimana kok gereja di tempat untuk mengusir? Tidak baik. Saya tidak setuju kalau seorang hamba Tuhan itu terlalu keras. Keras firman Tuhan boleh, tapi jangan keras emosi. Terus disuruh keluar. Kalau sudah ngantuk, tidak bisa dengar firman Tuhan, sudah cari gereja yang setengah jam saja. Nah, boleh di situ. Jangan begitu. Diusahakan lebih dulu. Kita mesti punya hati lembut. Hati saya ini lembut karena saya ini 40 tahun lebih, 46 tahun jadi hamba Tuhan. Jadi gembala itu jadi tidak bisa terus main pentung begitu, tidak bisa. Ya, itu memang dengan sendirinya hati lemah lembut itu hati seorang gembala. Ya, berita ini perlu diberitakan sama-sama. Jadi yang keras sisi yang satu keras. Mesti bertobat, mesti. Ya memang mesti bertobat, ya mau apa? Saya tidak bisa ngomong yang lain. Kalau saya ngomong lain, saya dituntut sama Tuhan. Paulus, kamu tidak khotbah menurut firman Tuhan. Kamu khotbah menurut pikiranmu. Kamu orang mesti bertobat, kamu bilang, ya bertorat saja. Bertorat. Tidak bertobat, tidak apa-apa. Asal bertorat. Tidak boleh. Ya, mesti bertobat, ya bertobat. Cuma jangan keras-kerasan. Jangan pakai cara yang keras. Dan yang kedua, harus ada kasih karunia. Belas kasih, pengampunan, anugerah. Itu juga mesti diberitakan. Itu saya kemarin periksa di Concordance. Kasih karunia itu dalam perjanjian baru saja paling banyak yang nulis Rasul Paulus. Itu kasih karunia itu ditulis 210 kali. Dalam perjanjian baru, 210 kali. Bayangkan, banyaknya sekali. Kenapa? Kok tidak diberitakan? Kok Musa datang membawa hukum Taurat? Wah itu diberitakan betul, tidak apa-apa. Musa datang membawa hukum Taurat. Itu perjanjian lama. Tapi Yesus datang membawa apa? Kasih karunia. Coba kita baca itu. Di dalam Yohanes pasal 1 ya. Ini saya mau tunjukkan supaya ayat 17. Ayat 17. Ya. Pasal 1 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, diberikan oleh Musa. Musa datang membawa hukum Taurat. Terus? Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia membawa kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah. Anugerah itu pemberian. Dan apa? Kasih karunia dan kebenaran. Itu Tuhan Yesus. Nah itu kasih karunia sudah 210 kali. Lebih dari hukum Taurat. Kok tidak kasih karunia ini yang diutamakan, diberitakan. Jangan hukum Taurat terus. Nanti kita kembali lagi kepada hukum Taurat. Mesti begini, mesti begitu. Ya dan sebagainya. Jadi berita ini perlu diberitakan sama-sama.
Ya, jangan diberitakan satu sisi saja. Sisi yang lain daripada Allah tidak diberitakan. Itu harus, yaitu pengampunannya Dia, ya, kasih karunia-Nya Dia, belas kasihan Dia. Itu harus kita. Ya, jadi saudara, ya, terakhir ya saya mau dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 6. Ya. 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 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Ya, silakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, ya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jangan membuat kasih karunia Tuhan sia-sia. Jangan. Jadi ada kasih karunia Tuhan tapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Kita senang hidup dalam dosa, kita main judi, kita main apa saja. Nah, ini berarti kasih karunia Tuhan itu disia-siakan. Tidak mestinya kasih karunia Tuhan ini membawa kita hidup dalam kesucian, dalam kepengudusan. Terus yang telah kamu terima. Ya, terus sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, ya, aku akan mendengarkan engkau. Ya, kapan itu pada waktu aku berkenan? Kapan? Ya sekarang ini. Tuhan itu berkenan kepada kita. Aku mendengarkan engkau. Terus? Dan pada hari aku menyelamatkan, ya, aku akan menolong engkau. Ya, pada hari aku menyelamatkan. Kapan? Ya sekarang ini. Tuhan mau menyelamatkan. Ini hari yang berkenan. Tidak setiap hari itu hari berkenan. Tidak. Ya, tidak setiap hari perkenan. Tapi ada hari-hari tertentu. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita terperosok. Ya, terus? Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu ini sekarang adalah waktu berkenan. Ada perkenan, berkenan. Tuhan itu berkenan kepada kita. Mau mengampuni dosa kita. Ya, sudah lahir baru. Sudah dibaptis? Semua sudah? Coba yang sudah dibaptis mana? Coba angkat tangan. Yang sudah bertobat, coba angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi. Nah, kalau belum, banyak yang belum, ini berarti satu kesalahan. Ya, banyak yang sudah. Sudah lahir baru? Sudah yang keras? Sudah dibaptis? Sudah bertobat? Masih suka marah? Sudah. Masih suka omong dusta? Ya kalau ditanya istri saya, berapa itu kamu gajimu? Cuma 2 juta, padahal 20 juta. Kalau tidak dusta bagaimana? Dia habiskan ini. Ya mesti dua-dua mesti perbaiki hidupnya ya supaya lebih baik hidup. Saya percaya tidak begitu, tidak isi tidak seperti itu. Semua baik-baik. Baik Ji? Baik Mi? Ya karena tidak sakit ya baik. ya, jadi saudara sudah bertobat, tapi saya masih suka. Ya, satu waktu masih ngomongnya keliru. Kalau saya omong keliru, saudara jadi manusia berdosa lagi. Betul? Jadi orang yang tidak benar lagi. Betul? Tidak. Tetap sudah orang benar. Ini perhatikan, jaga ini. Jangan sudah mau dianu sama iblis. Wah, kamu sekarang bukan orang benar lagi. Kamu orang berdosa. Jadi kalau kamu sembahyang, kamu akan tertuduh terus. Kamu orang berdosa. Kamu orang berdosa. Haleluya. Orang berdosa. Haleluya. Orang berdosa. Orang berdosa sama haleluya ini geger terus. Itu salah. Saudara bilang sama iblis, dalam nama Yesus, kamu pergi dari saya. Kamu tidak ada hak untuk menuduh saya. Karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya adalah orang benar. Walaupun saya berbuat salah, saya tidak menolak Yesus. Saya tetap terima kasih karunia daripada Tuhan. Kamu pergi, kamu tidak ada hak di dalam saya. Saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Saya adalah orang yang tidak bisa didakwa. Saya adalah orang yang sudah bebas di dalam darah Yesus. Amin. Saya mesti berbuat begitu, jangan. Oh iya tahu.
Iya tahu. Ya. Haleluya. Lama-lama dia ngorok. Tidurnya ngorok, sembahyangnya ngorok. Karena dia dengar ini iblis, kamu orang berdosa, kamu dusta itu, kamu berdosa, kamu marah tadi. Dia marah kecil, marah sedikit, tuh dusta. Ya, kita memang bisa marah, tapi kita tidak karena marah kita kemudian tidak menjadi orang benar lagi, kita menjadi orang berdosa. Wah, kalau begitu sangat gampang sekali kita berada dalam Yesus, berada di luar Yesus, sedikit saja kena berada di luar Yesus, nanti berada dalam Yesus, nanti kalau saya pergi gereja, sembahyang nangis-nangis di dalam Yesus lagi, pulang makanannya kok tidak enak, keluar makan sendiri, ngamuk, sudah tidak dalam Yesus lagi, sudah bertobat, tidak, tetap sekali bertobat itu tetap bertobat. Hanya saudara harus menyesuaikan diri. Jadi jangan saya takut ya, jangan ada iblis datang, terus ini tujuan buat kamu. Kamu tanggal sekian, kamu mencuri uang. Tanggal sekian kamu berbuat macam-macam. Ini. Jangan saya mau. Tapi sudah tetap justru karena itu sudah dalam peperangan rohani sudah harus lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan sudah takut. Tapi sudah jangan sengaja ya. Paulus bilang biar saya berdusta, saya ini orang benar. Jadi biar saya pergi pelacur, saya orang benar. Enggak. Kalau pergi pelacur tidak. Karena itu tubuh kita ini tubuh rumah Allah, di mana roh Allah ada di dalam kita. Jangan membawa, sebab dosa itu ada dua macam. Dosa di luar tubuh, tapi yang kedua ada dosa di dalam. Dosa di luar tubuh itu semua dosa itu di luar tubuh, kita lakukan di luar tubuh. Tapi dosa yang satu, perzinahan dan pelacuran ini dosa yang kita lakukan di dalam tubuh kita. Dengan baik. Dan ini tidak boleh, tubuh kita tidak boleh dirusak dengan dosa pelacuran atau perzinahan, tidak boleh. Sebab ini rumah Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Dan kita mesti menjaga tubuh kita dalam kekudusan. Jadi makanya kita perlu faham sendiri, perlu pemahaman Alkitab. Oh, jadi kita bisa membedakan. Oh, begitu ya. Saya pikir mau bohong boleh, mau dusta boleh, ya, dosa kecil-kecil. Kalau itu mau berzina juga boleh. Nah, tidak boleh. Itu mesti kita menjaga, hati-hati. Sebab itu zina itu berbuat dosa di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini harus dijaga kesucian. Sebab nanti kalau di sorga, kita itu yang setia akan didudukkan bersama dengan Yesus di tahtanya dia. Dan kalau kita didudukkan di sebelahnya Yesus, wajah kita tuh mesti mirip sama Yesus. Jangan kayak gitu. Yesus itu bagus, mulia, ganteng. Wah, pokoknya. Tapi ini kayak orang baru datang dari desa, maafkan ya. Baru datang dari desa. Jalannya aja masih gini. Loh, Tuhan Yesus tadi gimana? Itu merusak pemandangan. Nggak boleh. Orang yang didudukkan sebelah Tuhan itu mempelai Tuhan. Itu berapa banyak yang itu boleh itu sebelahnya Tuhan. Itu tanpa mereka minta, mereka itu dirias. Sebenarnya pengantin dirias. Sudah tidak usah minta menuntut ini, menuntut seperti tadi, tidak usah. Sudah diam saja. Nanti tukang rias itu yang akan merias. Saudara sampai saudara itu hampir mirip seperti Tuhan Yesus. Cocok ini. Dia jadi mempelai Tuhan, cocok dia. Nah, saudara begitu. Seperti Esther tadi. Tidak minta apa-apa. Dia cuma dia diam saja. Dia menyerah, dia dirias. Sampai hampir menyerupai wajahnya Raja Ahasveros. Raja Ahasveros lihat itu dia senang, dia ambil ini bukan sebagai kunde tapi sebagai istri, permaisuri. Ya, dan begitulah jadi mempelai Tuhan. Mau jadi mempelai Tuhan? Tuhan itu baik sekali. Tuhan menyertai saudara. Amin. Ya, saya akhiri sampai di sini. Jadi kesimpulannya, Yunus itu orang yang egois. Ya,
dia, dengar baik, masih ada 4 menit. Ya. Dia sendiri orang benar atau orang tidak benar? Tidak benar. Karena apa? Dia disuruh pergi ke Tarsis, dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Jadi dia belot. Itu tidak taat. Dan dosa itu bisa dilihat besarnya dosa itu sampai di mana. Itu bisa diketahui dari besarnya hukuman. Besarnya hukuman ini, wah ini hampir nyawanya dia hilang. Dia hampir mati loh. Jadi besar itu dosa. Kalau enggak sampai hampir mati. Ya, jadi waktu itu setelah dia sendiri menilai. Ya, jadi dia orang berdosa karena dia tidak taat. Tapi waktu itu kaptennya bilang, apa yang mesti kami lakukan terhadap kamu? Dia jujur. Dia bilang, buang saja saya. Buang saya di dalam laut. Nanti ini laut akan teduh untuk kamu. Kamu nanti selamat. Biar saya yang korban untuk keselamatannya kamu. Untuk satu kapal. Tapi mereka kasihan, mereka masih punya peri kemanusiaan. Tapi tidak bisa. Terpaksa, kami mesti buang kamu, bagaimana? Ya buang saja, saya bilang saya rela dibuang. So, dibuang 1, 2, 3. Belum masuk. So, tenang, laut tenang. Laut tenang. Tuhan marah lagi? Tidak marah. Kenapa? Dosanya daripada Yunus ini juga diampuni. Kalau tidak diampuni kan dia mati. Dia mati di dalam pertikaian, mati. Biar mati. Tuhan bilang mati saja, mati moko. Mati. Tapi dia tidak mati. Berarti dia itu satu orang dibenarkan. Diselamatkan. Dapat kasih karunia. Dapat pengampunan. Satu orang saja. Dapat kasih karunia. Diselamatkan. Apalagi di Niniwe itu Yunus, kata Tuhan, itu ada 120.000 orang. Kamu satu orang saja, aku selamatkan kamu. Apalagi 120.000. Masa aku biarkan mereka mati semua binasa? Kamu satu orang saja, aku lindungi kamu. Di dalam perut ikan, kamu tidak mati. Kalau tidak ada perut ikan, mati dia. Tidak bisa napas. Ini Yunus ini tidak tahu terima kasih. Ya, dia sudah satu orang ditolong sama Tuhan, ditolong. Tidak mati dia, ditolong. Tapi sekarang dia tidak mau menolong 120.000 orang yang juga hampir mati, masuk dalam api neraka. Bagaimana? Mestinya dia lekas dia menolong orang. Karena dia sudah satu orang saja, Tuhan hargai dia. Apalagi 120.000. Yunus, apakah kamu masih tidak bisa menghargai 120.000 ini? Terus dia pergi ke daerah timur, dia bangun satu pondok kecil. Dia kena panas sekali, panas matahari. Dia hampir pingsan. Dia jatuh, dia pingsan. Tapi pada waktu itu Tuhan tumbuhkan satu pohon jarak. Pohon jarak itu bisa menaungi sehingga dia tidak kena panas. Oh, dia senang sekali. Dia tidak kena panas. Tapi saking panasnya tetap dia masih kena panas. Dia jatuh, dia semaput, dia hampir mati. Terus Tuhan bangkitkan dia. Dia marah. Yunus ini suka marah. Dia marah. Kenapa ini Tuhan? Pohon jarak ini kok mati? Gara-gara ini saya kepanasan. Tidak ada yang menutupi saya punya rambut yang botak ini. Ya. Bagaimana? Terus dari pelajaran ini Tuhan bilang begini. Yunus, kamu tidak pernah menanam pohon jarak ini. Kamu tidak pernah menyiram pohon jarak. Pohon jarak ini aku yang tanam dan aku yang siram. Dia tumbuh sampai menaungi kamu. Kamu terhibur karena kamu tidak kena panas matahari. Kamu senang. Terus aku layukan dia.
layu. Yang kau tidak kerjakan apa-apa, kau tidak cangkuli, kau tidak kasih air. Aku membuat kau dilindungi. Tapi setelah itu kau kepanasan lagi. Gara-gara ini layu. Kalau kau, Yunus, sayang kepada satu pohon jarak ini untuk melindungi kamu. Supaya tidak kena panas. Apalagi aku. Masakah aku tidak sayang kepada 120.000 jiwa yang mati, harus mati. Yang dimasuk ke dalam api neraka. Wah, waktu itu Yunus diam. Saya egois Tuhan, saya egois. Saya terlalu mementingkan kepentingan saya. Pohon jarak ini memang saya tidak menumbuhkan, saya tidak menyiram. Tapi Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang menyiram, Tuhan yang membuat itu melindungi saya. Saya tidak kerjakan apa-apa untuk dia. Dan sekarang dia jadi layu. Kenapa saya mesti marah? Saya tidak kerjakan apa-apa untuk dia. Tapi saya harus marah. Saya egois. Dan waktu itu dia baru sadar bahwa perbuatannya dia terhadap Niniwe itu salah. Dia punya nasionalisme terlalu kuat. Dia mau supaya bangsa-bangsa di seluruh Israel semua menyembah berhala, semua berbuat jahat, supaya semua dihancurkan, supaya tidak ada musuh dari Israel. Israel itu terlalu banyak musuhnya, dimusuhi macam-macam bangsa. Nah, tapi Tuhan tidak lihat itu, Tuhan lihat jiwa-jiwa. Saya mau tanamkan ini, jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa. Saudara sudah ditumpangi tangan, ya sama Dr. Seng Kim Hok dengan minggu yang lalu. Saya juga menumpangi tangan dan saya percaya saudara nanti akan membawa jiwa-jiwa banyak. Banyak kesaksian saudara nanti akan membawa jiwa-jiwa. Amin. Jangan jadi Yunus yang cuma mau egonya saja. Pokoknya saya mau begini. Saya tidak peduli 120.000 orang. Mati biar mati. Tapi saya mau, enggak. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua.